Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ivan Rehan. Pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu algoritma. Nah, bagi teman-teman yang baru masuk ke dunia IT atau ingin masuk ke dunia IT, pasti sering baca-baca tentang algoritma. Dikit-dikit algoritma, mau buat ini algoritma. Nah, kali ini kita akan kenalan apa itu algoritma, cara merancang algoritma, dan bentuk-bentuk algoritma dalam pemrograman. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu apa sih algoritma itu dan kenapa sering muncul di topik IT. Nah, algoritma adalah langkah-langkah yang logis dan jelas untuk memecahkan sebuah masalah yang disusun secara sistematis. Nah, intinya algoritma itu sama seperti procedural text, langkah-langkah yang singkat, jelas, dan logis dan disusun berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pertanyaannya, apakah algoritma itu hanya ada di pemrograman? Jawabannya enggak dong. Sebenarnya secara nggak sadar kita dalam hidup sehari-hari ini juga melakukan beruntut algoritma. Salah satu contohnya yaitu menaruh nasi, memasak mie, mengirim pesan WhatsApp mungkin, atau menyalakan TV. Atau aktivitas-aktivitas prosedural lainnya yang seperti menghitung rumus, membaca buku, dan masih dari atas sampai bawah, dan masih banyak lagi. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas salah satu contoh algoritma yaitu menanak nasi. Nah, dalam algoritma atau struktur atau step-step dalam menanak nasi, yang pertama pasti, satu, siapkan alat dan bahannya. Yang kedua yaitu mencuci beras dengan air bersih. Yang ketiga, masukkan beras ke dalam panci, menanak nasi, masukkan air secukupnya ke dalam pemanas nasi, bla 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 bla, sampai kita menyalakan penanak nasi untuk menanak nasi tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan algoritma. Gampang kan? Teman-teman pasti sudah pernah baca ini. Nah, dari sini pasti ada teman-teman yang beranggapan, oh, jadi algoritma itu hanya tentang cara menyelesaikan masalah dalam bentuk prosedural mudah dong. Jawabannya, ya, betul, tapi ada sedikit pengertian lagi yang kurang. Yaitu algoritma berfungsi untuk mencari cara paling efisien untuk memecahkan sebuah masalah. Sama halnya seperti kita melakukan penelitian terhadap sesuatu untuk mengetahui apakah ada cara yang lebih mudah dan cepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita membuat algoritma itu nggak hanya step-stepnya aja, tapi kita juga hanya harus memikirkan apakah step tersebut paling efisien dan paling praktis. Nah, sebagai contoh di sini, jika teman-teman teliti, ada beberapa kesalahan yang terjadi dalam algoritma ini. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Itu kok kurang tepat sih? Well, ya karena masih ambigu. Jujur aja teman-teman pasti ada yang berpikir alat dan bahan untuk menanak nasi itu apa aja ya. Oke, mungkin ada beberapa yang sudah tahu dan sudah sering melakukannya setiap hari. Tapi untuk yang belum pernah sama sekali menanak nasi, kan juga pasti bingung. Terutama untuk orang yang baru pertama kali megang apa itu rice cooker dan segalanya. Yang kedua yaitu adalah cuci beras dengan air bersih. Oke, tapi gimana caranya? Cucinya pakai apa coba? Pakai sendok atau mungkin pakai cangkir atau mungkin pakai tangan, kita taruh ke kanan terus kita bersihkan gitu. Nah, ini juga salah satu contoh masih belum spesifik atau masih ambigu. Nah, yang terakhir yaitu masukkan air secukupnya ke dalam penanak nasi. Kata kunci secukupnya ini juga masih ambigu. Secukupnya bagi beberapa orang itu berbeda-beda loh. Ada yang 1 gelas sudah cukup, ada yang isi sampai pancinya hampir full air, itu baru bilang cukup. Nah, macam-macam kan. Jadi di sini masih belum spesifik dan harus diperbaiki. Nah, jika kita betulkan, maka kalimat kedua akan berubah menjadi masukkan beras ke dalam panci bersih. Dengan menambahkan step ini agar langkah selanjutnya lebih logis. Jadi dimasukkan dulu ke panci bersih, baru dibilas atau dicuci. Nah, di sini jadi lebih mudah kan untuk dimengerti, terutama untuk orang-orang awam. Yang kedua yaitu dari masukkan air secukupnya menjadi hingga ketinggian air
satu ruas jari kelingking dari beras. Dari sini jauh lebih jelas kan, karena terdapat informasi untuk seberapa banyak kita menambahkan airnya. Oke, setelah mengetahui gambaran kasar dari algoritma, selanjutnya kita mengenal aspek-aspek apa yang harus ada pada algoritma kita. Jadi kita nggak syukur membuat algoritma, jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Nah, jika teman-teman menyimak dan memahami, pasti sudah mengerti hal-hal yang perlu ada pada algoritma. Yang pertama yaitu logis. Dapat diterima secara logis dan dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Harus masuk akal dan bisa diterima secara logis oleh orang lain. Itu adalah salah satu kunci dari algoritma yang baik. Yang kedua yaitu singkat. Untuk menjelaskan step-stepnya, jangan bertele-tele seperti menggunakan kata-kata rumit dan panjang, karena itu tidak efisien untuk menyampaikan informasi kepada si pembaca. Terutama kalau teman-teman malas membaca, itu masalah terbesar. Yang ketiga yaitu jelas. Nah, ini juga penting juga. Jangan menggunakan kata-kata yang memiliki arti lebih dari satu, karena dapat menyebabkan kesalahpahaman. Apalagi kalau kita implementasikan algoritma kita ini ke program. Ada kata yang ambigu, nanti setiap developer kan pasti punya pemahaman tersendiri. Akhirnya saat dijadikan satu, terjadilah sebuah crash satu sama lain. Ujung-ujungnya error atau programnya nggak jalan. Nah, yang keempat, urut. Namanya juga algoritma atau teks prosedural ya. Pasti dong harus urut. Contohnya menyalakan komputer. Kalau nggak urut, misal step pertama kita klik tombol power dulu, baru kita ngecek apakah kabelnya ini sudah kita colokkan ke terminal listrik. Ya, oke, kalau sudah tercolok kan nyala, tapi kalau misalnya belum tercolok, jadi otomatis step pertama sia-sia dong kita melakukannya. Nah, itu untuk orang awam juga bingung loh, ini aku ngeklik kok nggak bisa. Nah, itu salah satu masalahnya. Yang kelima yaitu efisien, harus praktis atau paling baik step-stepnya, terutama di program atau kita implementasikan ke program. Ini akan berdampak kepada performa aplikasi kita atau program kita saat berjalan. Skenario terburuknya kalau algoritma kita itu nggak efisien atau ribet lah katakan ya, program kita akan menjadi lemot banget atau nge-lag lah ya kalau teman-teman sering main-main aplikasi Android atau aplikasi laptop atau PC gitu. Selanjutnya yaitu implementasi algoritma itu dalam pemrograman. Jadi setelah kita membuat algoritma, kita mengimplementasikannya ke program. Nah, ini adalah salah satu contoh garis besar bagaimana algoritma tersebut kita implementasikan ke dalam program. Yang pertama yaitu masalah. Kita mengidentifikasi dulu masalah atau goal yang akan kita buat algoritmanya. Entah itu masalah utama atau masalah besar, atau sub masalah atau cabang masalahnya. Yang kedua, setelah mengetahui masalahnya apa, kita baru menganalisa untuk membuat algoritmanya. Kita susun sedemikian rupa menjadi algoritma yang baik berdasarkan aspek-aspek yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang ketiga yaitu kita implementasi. Dalam implementasi algoritma ke dalam kode program, sebenarnya ini lebih menggunakan algoritma tersebut sebagai pedoman ya, bukan kita copy paste ke program kita. Jadi untuk menyelesaikan masalah menurut bahasa pemrograman itu, kita menggunakan algoritma sebagai prinsip atau pegangan kita untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir yaitu solusi atau goal itu hasil akhirnya, working atau enggak. Kalau misalnya working, berarti step-stepnya sudah betul. Tapi kalau misalnya masih ada error atau mungkin nggak work sama sekali, berarti analisis algoritma kita masih salah atau masih kurang benar. Oke, setelah mengetahui garis besar pembuatan algoritma dalam pemrograman, selanjutnya yaitu bentuk algoritma saat kita akan implementasi ke program. Jadi setelah kita buat, kita harus convert algoritma tersebut ke bentuk yang lebih mudah dipahami atau lebih mudah untuk kita implementasi ke kode program. Contohnya seperti itu.
Oke, ini adalah salah satu bentuk-bentuk algoritma, ada 3, yaitu yang pertama kalimat deskriptif, kalimat sehari-hari dan lebih ke bentuk skenario. Ini yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu tentang menarik nasi. Yang kedua adalah flowchart berbentuk diagram atau simbol-simbol. Yang ketiga yaitu pseudocode atau bentuk algoritma yang menyerupai sintaks program tetapi masih dalam bahasa sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu deskriptif, menggunakan kata-kata baku dan mudah dimengerti, berbentuk instruksi seperti pada umumnya, seperti contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi kita akan coba untuk membuat lagi agar teman-teman lebih paham. Di sini sebagai contoh kita akan membuat sebuah program simple yaitu menghitung luas segitiga menggunakan metode deskriptif kalimat. Yang pertama tentu yaitu menentukan alas dan tinggi segitiga. Yang kedua baru kita hitung dengan menggunakan rumus. Yang ketiga kita masukkan nilainya alas dan tingginya ke dalam rumus dan kita hitung. Setelah itu baru kita tampilkan hasil luas segitiga. Nah, ini adalah salah satu contoh algoritma dalam bentuk deskriptif kalimat. Oke, yang kedua yaitu flowchart. Flowchart itu paling sering digunakan jika oleh seorang programmer ya, karena bentuknya itu lebih mudah untuk kita implementasikan ke bagian kode program salah satunya secara general. Karena berbentuk simbol-simbol, ada beberapa simbol-simbol yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum membuat flowchart tersebut. Yang pertama yaitu simbol terminator atau bentuknya seperti kapsul ya, kapsul pil obat kalau teman-teman pernah, yaitu fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi untuk memulai sebuah bagian algoritma berbentuk flowchart kita menggunakan terminator. Yang kedua yaitu ada arrow, yaitu arah, berfungsi untuk arah alur flowchart untuk memberikan arah kepada pembaca alur flowchart kita itu mau kemana, ke bawah, ke atas, atau ke fungsi selanjutnya itu yang mana. Nah, yang ketiga yaitu ada preparation atau hexagon ya, bentuknya hexagon tapi gepeng. Nah, fungsinya untuk menginisialisasi variabel atau nilai atau mendeklarasikan sebuah variabel seperti matematika kayak variabel A atau variabel B, variabel C, atau nilai A sama dengan 5, contohnya seperti itu. Nah, yang keempat adalah data. Ini digunakan untuk menampilkan atau sebagai input user jika diperlukan. Yang kelima ada proses, yaitu pengolahan data di sini, yaitu proses untuk dimana proses menghitung atau proses mengolah sebuah data tersebut. Kita menggunakan simbol proses berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada belah ketupat, digunakan untuk percabangan atau decision. Jika misalnya contohnya jika luasnya itu lebih dari 30 bakalan menampilkan segitiganya besar. Kalau kurang dari 30 berarti segitiganya kecil. Nah, di sini kita menggunakan simbol decision atau bentuknya yang belah ketupat. Nah, yang terakhir yaitu ada off page. Ini digunakan untuk memberikan arahan kelanjutan flowchart di halaman selanjutnya. Jadi kalau teman-teman buat flowchartnya itu di HVS atau halaman HVS, itu kan pasti nggak muat, terutama kalau program teman-teman itu panjang dan kompleks, contohnya seperti itu. Pasti perlu untuk mengextend atau 2 halaman atau mungkin 4 halaman, 5 halaman. Nah, untuk mengetahui lanjutannya ada di mana, itu kita menggunakan simbol off page. Oke, nah ini adalah salah satu bentuk flowchart algoritma luas segitiga. Yang pertama kita mulai dengan terminator mulai atau biasanya start. Yang kedua selanjutnya kita mendeklarasikan alas dan tinggi segitiga, juga luas ya ini. Alas, tinggi dan luas karena 3 tersebut termasuk dalam variabel yang kita gunakan dalam program ini. Terus selanjutnya kita meminta user untuk menginputkan alas dan segitiga jika kita perlu ya. Kalau teman-teman langsung mendeklarasikan nilainya itu di bagian preparation atau deklarasi, ya berarti nggak perlu fungsi atau simbol untuk menginputkan. Nah, setelah itu kita akan pergi ke atau melakukan proses penghitungan menggunakan simbol persegi panjang atau proses yang menandakan di sini terjadinya proses pengolahan data.
Setelah dihitung, kita akan menampilkannya dengan fungsi tampilkan hasil hitung, yaitu sama, output, jajar genjang. Setelah selesai, maka kita berhentikan programnya menggunakan simbol terminator lagi, entah itu menggunakan end atau selesai atau finish. Oke, nah yang ketiga yaitu pseudocode, bentuk instruksi yang menyerupai sintaks program tetapi masih dalam bahasa sehari-hari. Menyerupai, jadi ini tidak terikat oleh bahasa pemrograman tertentu, hanya mirip-mirip lah ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pseudocode luas segitiga. Yang pertama, kita mendeklarasikan nama programnya, yaitu dengan cara program spasi luas segitiga. Selanjutnya, kita mendeklarasikan variabel-variabel yang kita gunakan dalam programnya, yaitu dengan cara declare, lalu kita menentukan jenis datanya, atau mungkin kita bisa gunakan variabel atau var gitu aja ya. Alas, tinggi, dan luas. Setelah itu kita melakukan input alas dan tinggi, dan kita ngeset luas hasil nilai luas itu apa. Itu menggunakan rumus luas segitiga. Setelah selesai baru kita write luas atau kita tampilkan hasilnya. Oke, nah yang terakhir yaitu kapan dan kenapa kita menggunakan bentuk algoritma tertentu. Oke, kita menggunakan bentuk algoritma deskriptif atau kalimat saat target kita itu orang yang jauh dari kata IT atau bukan orang IT, agar mereka lebih paham. Nah, kita menggunakan flowchart itu jika target kita adalah orang IT atau orang yang tahu tentang IT. Jadi mereka lebih prefer ke flowchart sendiri. Sedangkan pseudocode itu biasanya digunakan oleh programmer dari programmer satu ke programmer yang lain untuk berkomunikasi terhadap suatu algoritma, contohnya seperti itu. Nah, oke, sekian bahasan materi algoritma dasar. Semoga dapat membantu teman-teman untuk memahami dan membuat algoritma itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy code.